Silakan, saya persilakan dulu ke Mas Ulum ya untuk presentasi dulu, barang 3 sampai dengan 5 menit, kemudian nanti diikuti oleh mahasiswa lainnya. Silakan. Baik, Prof. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Profesor Farihin, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Saya akan menyampaikan pertama terkait dengan kriteria analisis kebijakan pendidikan ya. Saya tanpa PowerPoint tapi sudah mempunyai catatan khusus terkait dengan karakteristik yang mencerminkan apa analisis kebijakan pendidikan. Jadi eh, analisis kebijakan itu merupakan suatu yang wajib dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan tertentu. Dalam hal ini karena kita berkaitan dengan lembaga pendidikan, maka yang berhak menganalisis itu adalah sebenarnya kita ya. Kita sebagai guru ataupun sebagai masyarakat itu perlu menganalisisnya. Nah, karakteristik yang perlu kita ketahui bahwa yang pertama itu adalah analisis kebijakan itu harus punya tujuan yang jelas. Ya. Jadi apa sih tujuan yang yang diharapkan dari pencetus kebijakan itu sendiri? Ya, tujuannya harus jelas. Ya, apa yang ingin dicapai dari aturan tentang kurikulum merdeka itu sebagai apa? Ya, itu kebijakan kurikulum merdeka misalkan saya contohkan. Nah, kita melihat tujuan yang dicapai dari kurikulum-kurikulum sebelumnya mungkin belum begitu maksimal ya. Maka muncullah sebuah kurikulum merdeka dalam rangka untuk memberikan kebebasan kepada peserta didik terutama dalam melakukan pembelajaran. Nah, ini ya yang pertama. Kemudian harus ada data. Nah, karakteristik yang berikut itu harus ada data. Bagaimana sih pemerintah mengeluarkan kebijakan kurikulum merdeka karena adanya data, ya. Data yang masuk dari masyarakat bahwa membuktikan kurikulum lama ada kekurangannya begini, begini, begini ya. Maka dari data itulah ya, itu menjadikan sebuah karakter yang perlu kita adopsi untuk mencetuskan kebijakan berikutnya. Begitu. Kemudian ada lagi harus karakteristik kebijakan itu bersifat apa ya kolaboratif, ya sifatnya kolaboratif. Harus mengaitkan semua pihak. Tidak bisa pemerintah mencetuskan kebijakan seenaknya sendiri tanpa adanya dukungan dari masyarakat, dari lembaga pendidikan, guru dan lain sebagainya. Ini harus demikian ya. Terus harus terukur secara sistematis. Ya, tadi kalau tadi itu tujuannya jelas, ya terus langkah-langkahnya harus sistematis. Ya, mulai dari pendapatan informasi, kemudian ditulis, ya kemudian ada uji publik dulu kira-kira bagaimana ya sebelum ditetapkan itu sebagai sebuah kebijakan. Itu harus jelas. Dan yang terakhir menurut saya itu adalah ada yang saya baca, yang saya pahami adalah targetnya harus jelas. Apa target yang akan dicapai dari kebijakan itu sendiri? Maka kalau targetnya sudah sudah jelas, targetnya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk membentuk karakter peserta didik yang lebih berakhlakul karimah, lebih cakap dan lebih kreatif ya, sebagaimana yang dimaksudkan dari tujuan pendidikan itu sendiri yang ada di dalam Undang-Undang Pendidikan ya nomor 20 tahun 2023 diantaranya adalah bagaimana untuk supaya bisa membentuk potensi peserta didik menjadi anak yang memiliki karakter bagus ya, cakap, kreatif, berdemokratis dan bertanggung jawab. Itu salah apa? Menurut saya yang saya baca yang saya pahami terkait dengan karakteristik kebijakan pendidikan. Ya, demikian karena waktunya 3 sampai 5 menit saya kira mungkin sudah ada di durasi itu ya. Oke. Barangkali teman-teman yang lain ingin menyampaikan materi terkait dengan karakteristik kebijakan pendidikan. Saya berikan waktu silakan. Oke ya.
Sebelum ke yang lain, Mas Ulum tadi menyinggung persoalan siapa sih sebenarnya yang berkewenangan melakukan analisis kebijakan pendidikan ya. Tadi di awal disampaikan bahwa analis, analis berarti kan orang ya, orang yang menganalisis itu adalah pemangku kepentingan. Saya kira tepat ya, saya kira benar. Jadi eh, tidak semua orang punya kewenangan untuk menganalisis kebijakan pendidikan. Yang berkewenangan adalah analis. Siapa analis itu dalam hal ini adalah para pemangku kepentingan. Boleh jadi pihak internal lembaga, boleh jadi pihak eksternal lembaga. Itu yang saya pahami tadi, penyampaian tadi. Ada tujuan, ada data, ada kolaborasi, ada keterukuran, dan ada target. Saya kira benar ya, Bapak Ibu, karakteristik kebijakan pendidikan itu harus ada tujuannya, berbasis pada data. Saya ulangi sekali lagi, karakteristik kebijakan pendidikan itu harus ada kejelasan tujuannya.